selamat sore. Burung bengi toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bajing Tech, channel yang jarang bikin konten. Edisi konten hari ini berhubung kemarin banyak yang request, ada yang WA juga, Mas review mesin Satria yang ini. Tapi bukan mesin itu yang akan kita bongkar karena ya mesin udah jadi. Kalau dibongkar hanya cuman untuk diperlihatkan, nanti dikiranya apa ya, megah lempenake mas, intinya mengkui. Jadi spek motornya itu udah jadi, dan ini juga udah blok shaker yang baru. Kemarin blok shaker resetan yang pertama udah ya lumayan agak enak. Terus ini reset blok shaker yang baru lagi. Untuk edisi hari ini yang akan kita bahas ya tentang mesin Satria juga. Mesin Satria, tetapi ini speknya itu masih spek harian. Cuman hariannya kebangetan. Maksudnya ya portingannya rodok gede, maksudnya ya mirip-mirip ke portingan balap. Dikarenakan atas permintaan yang punya, saya dari awal udah ngomong kalau portingan untuk balap itu berbeda dengan portingan yang untuk harian, apalagi untuk touring. Kadang ada yang minta juga, Mas bikinin blok shaker buat harian touring, sesekali bisa buat liaran. Nah itu sing bingung aku. Kayak koncone do guyang-guyu kayak. Yang bingung saya. Jadi bingungnya gini, kalau spek touring enak, jadi motor kalau spek harian touring itu kan masih enak bawa motornya, maksudnya tenaganya masih enak. Nah tapi untuk balap sendiri itu biasanya putaran bawahnya sedikit dikorbankan, seperti itu. Nah, makanya kalau ada yang minta setelan touring buat balap liar juga bisa. Kalau saya nggak bisa. Kalau liaran ya buat liaran, kalau buat harian ya buat harian. Soalnya itu beda kegunaan. Misalkan nanti kegunaannya untuk spek touring, spek harian, tetapi sesekali dia dibuat liaran, ya pasti motornya kalah. Karena putaran atasnya lebih jalan yang spek liaran, karena secara portingannya kan juga ukurannya beda-beda. Yang jelas lebih besar, lebih terarah, dan lebih mahal, yang jelas itu. Dan peruntukannya juga kadang kalau untuk spek liaran dibuat harian, oke, misalkan bensinnya kuat ya nggak masalah. Cuman kalau bensinnya kuat tetapi dia bawa motornya nggak bisa, dikarenakan gini, kalau spek liaran itu kan otomatis portingannya gede-gede, bensinnya juga otomatis lebih basah. Itu bawahnya, putaran bawahnya, bawa motornya lemot, susah. Oh iya, apa mungkin toh berangkat lampu merah kayak orang mau setar karena settingannya terlalu basah, kan nanti dikira nantang polisi nih, ngono kuwi. Nah yang mau kita bahas hari ini masalah kompresi primer sama mesin bawah Satria. Yang dirusak apa aja, terus yang dipikirkan kenapa kok harus memikirkan kompresi primer daripada kompresi sekunder. Kompresi sekunder itu area head, area atas, sedangkan kompresi primer itu area bawah, krek as dan lain sebagainya. Nah, seperti apa kelanjutannya disimak aja. Untuk video penggamblean sore hari ini masih wis adzan etap, adzan maghrib. Nah ini edisi hari ini masih maghrib belah mesin Eric King. Ini ganti krek as baru dikarenakan yang kemarin krek asnya mabuk itu. Terus ini tadi udah setting blok yang kedua. Suzuki Satrianya ini ya belum kencang sih, maksudnya masih tahap belajaran, tetapi ya mending alhamdulillah daripada buat spek berangkat ke kantor kayak yang itu. Teorinya nganggo papan tulis kayak lho iki ngene iki, prakteknya di player garing sum. Rugi aku le melu nonton.
kesuwen. Kalau sini intinya nggak usah teori yang tinggi-tinggi, nggak usah pakai angka dan lain sebagainya, cukup fungsi dan kegunaan aja, wis. Intinya gitu. Kalau masyarakat zaman sekarang kalau dia bukan pemerhati sepeda motor beneran dan bukan orang yang paham motor beneran, paham mesin beneran, mau dikasih rumus peng 50 buntet peng steng geweng rumusnya arep tekan antariksa ya ora mudeng. Lah wong arah sirkulasi blok seker wae ora ngertine mengarep morting blok. Nah, untuk sekarang ini saya malah dagel lagi sore-sore. Nah, ini bukan mesin ini. Kalau mesin ini udah clear. Ada beberapa gaduh-gaduh juga. Jadi kemarin ada beberapa dibantu teman-teman mekanik, dibantu ngawang-ngawang, harus dibantu mikir. Ada Mas Monyeng, MYG. Kalau tahu Trito Project pasti tahu Mas Monyeng. Terus ada Mas Rema R22 Tech juga. Ada Pak Deheru juga, ada Mas Uci Lisabela juga, ada Lekmong juga. Terus ada Mas Topik TMS juga, ada Mas Dwi MKO, ada Mas Hartek juga. Wis pokmen kabeh-kabeh tak takoni nggarap Satria. Tapi bukan ini. Ini juga kebetulan yang keluar gantian. Ini keluar dari kandangnya. Kandangnya kemarin di situ dikarenakan chambernya udah utuh disimpan di belakang. Ini gantian tune up-nya yang dipinjam mesinnya buat ngemal mesin kiriman. Mesin aslinya di sini. Ini mesin aslinya Operasi 150. Magnetnya STD. Terus koplingnya hidrolis. Apalagi karbunya standar. Apa meneh? Membrannya Vivos. Portingane kaya ngono kuwi. Itu antrian bloknya udah segitu lagi, masya Allah. Wes pokmen Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Kita lanjut ke meja tuner sana, ditemani oleh sapa iki sing gelem goceke HP? Oh, dadi kameramen. Lah nek neng YouTuber kae sing liyane ana sing do nakoni, ana tanya jawabe, ana kameramane, ana tukang iklan, ana tukang gamble. Nah, dadang bengek. Pok men racing ngono kae. Wis nunggu kameramene sing selesai. Edisi kali ini, nah ini crankcase-nya. Bentar. Ini bloknya yang buat road race yang pertama, bloknya yang resetan pertama ini bloknya. Nah, itu bloknya. Ini modelnya seperti ini. Aduh, bentar, megangnya bingung ini. Nunggu kameramennya ambil tong jis dulu alias tongkat najis. Tuh, seperti itu. Terus nanti dari cara mortingnya juga kelihatan gimana yang diporting apa aja. Ini kebetulan ada beberapa crankcase yang mau dirusak. Ini motornya Mas Fabian Kurnia Murti, itu dulu pembalap juga. Dia juara nasional pemula 2005-2006. Ikutnya dulu punyanya Mas Danang Cakra, timnya SPS Honda. Kebetulan ini dia mainan 2 tak juga. Nah, kebetulan Mas Fabian itu salah satu test ride-nya Mas Rema R22 Tech juga. Jadi ada sedikit masukan buat nyeting motornya Satrianya Mas Dik itu. Ya karena tetangga saya juga sih Mas Fabian, jadi tak mintain tolong. Nah, kemarin kok dilalah motornya ketemu enak, terus dia minta Satria aku digawe. Ini Satrianya speknya harian dugal, bukan nakal tapi dugal. Mohon dimaafkan apabila ada beberapa hal yang terlalu kebangetan dalam pengerjaan, karena dia mintanya slip kopling sepanjang jalan, dia nggak minta putaran bawah enak.
Yang penting tengah atas katanya biar kalau touring bareng Ricky nggak ketinggalan katanya gitu. Makanya ini ada beberapa perubahan yang akan kita aplikasi ke mesinnya, pengolahan dari crankcase, dari block shaker, dari penataan packing dan lain sebagainya. Yang jelas ini anti barang racing. Ya bukan kok anti sih, hampir tidak ada barang racing yang dipasang. Cuman laker kerkas saja pakai Ninja. Ini udah kita pasang tapi kita tutup, nanti tidak kemasukan gram-graman. Hanya laker kiri kanan pakai Ninja. Sehernya pun masih seker bekas, nggak kita kasih baru, nggak, karena seker bekas ini kalau nanti kita kasih baru takut kalau nge-gym. Mereknya pun ini NPP, name plate plug, itu yang kita rubah pertama. Yang kita rubah pertama dari area ruang bakar dulu, maksudnya ruang bakar primernya. Nah, kemarin banyak yang tanya juga, kompresi primer itu areanya yang mana aja? Kalau di Suzuki Satria ini, kompresi primer itu masuknya, kompresi utamanya di sini. Nah, di ruang krek as, di ruang membran, di belakang membran maksudnya, ini masih masuk area kompresi primer, sama di area transfer. Ketemu ra ketemu, golek tongcis ra ketemu. Nah, di situ ya iki dicekel ke wae no. Nyeting apa? Nah, nyeting crankcase. Jadi kita yang pertama harus menentukan area flow-nya dulu, dikarenakan kalau blok rantai contoh blok standar ya. Wah, mati lampu. Wis. Mati lampu, flashnya durepke sik. Nah, wis. Nah, ya radong kok mati lampu kok. Listriknya rung bayar. Yang pertama kalau Suzuki Satria itu biasanya aku tak guyu sik. Iki gawe konten mati lampu ya lagi iki. Maklum karena di desa. Nah, blok Satria yang ori itu bentuknya enggak coakan-coakan seperti ini enggak. Tetapi bentuknya di sini ada lingkaran utuh. Oh, sing standar. Oh iya, biar diambilin dulu sama Sais. Biar diambilin dulu. Nah, ini bloknya yang standar, tapi waduh bloknya jijik ra dilap. Wis di anu. Nah, jadi ini rokoknya apa Bi? Ben. Apa? Nah, ini posisinya kalau standar seperti ini. Aduh, balik. Oh, di sini aja, di sini gini. Konten mati lampu. Masuk. Ya, nono ke. Ora maksud tabrak siji. Oh. Wes. Coba. Aku ngapunten lho ke timur lho. Ora apa-apa. Sing ayem. Kadung ngarep ya oleh, kadung dhuwur ya oleh. Iya gitu umpamane. Maklum rano asistene produser dan lain sebagainya. Nah, ini kalau blok standar. Oh. Anda masuk. Ini kita ngale gitu. Pakai ganti ini nih. Nah. Flashnya dibunuh dulu, ngirit baterai. Konek lampunya ora-ora. Iki biar mateni. Wah, udah mateni ngene iki. Wah. Rep. Jadi kalau blok standar itu linernya itu masih utuh seperti ini. Ini.
Ojo ngadeg loh, nek ngadeg engko dadi bingung kuwi. Nah, linernya ada jendilanya seperti ini, 1 2 3 4. Ini kalau mungkin kalau untuk porting-porting standar itu yang tak potong cuman ini. Sini, ini hilang, ini hilang. Tetapi ini masih. Kenapa? Kalau ini sampai hilang, nanti suara shakernya jadi kemprengseng. Tetapi kalau buat harian kan mungkin terlalu risih. Tapi kalau buat orang yang sukanya performa, nggak ngurus suara sama nggak ngurus bentuknya, ya ini dipotong. Jadi kenapa kok ini dipotong? Dikarenakan kalau nanti ada gas bakar masuk dari sini, bensinnya masuk dari sini, kan sini ada membrannya. Ini nabrak ke sini, nabrak di sini turbulensinya ngawur. Ya bukan ngawur, maksudnya arahnya itu nggak bisa fokus mau larinya kemana gitu. Mungkin kalau lari dari kenyataan bisa. Nah terus kenapa kok saya motongnya di sini? Karena ini cukup untuk landai. Biasanya kalau satria-satria yang portingnya di sini, area sini pasti ini tak lem, sama area ini masih tak lem. Kenapa ini dilem? Soalnya biar kompresi primernya padat. Kalau kompresi primernya padat, itu tenaga bawahnya enteng. Tetapi ada minusnya juga. Kalau kompresi primer terlalu padat, itu dia kinerja shakernya juga berat, putaran atasnya. Kenapa? Karena ya itu dibahas nanti. Terakhir aja yang jelas kita bahas liner ini dulu. Jadi untuk liner satria ini, area sini kita potong. Contohnya tak ganjel ya malam. Ini area sini kita potong. Dipotong, disesuaikan. Sama. Ini juga. Kalau motongnya segini, shakernya agak bunyi. Tapi kalau untuk putaran atas dia lebih enteng, soalnya gesekannya dia berkurang di area sini. Pertama itu, kedua nilai positifnya ini nggak menghalangi turbulensi, bahan bakar masuk. Dia mau ngarah ke buspot, ke bilas, atau dia mengarah ke lubang transfer. Dan yang perlu diperhatikan, potongannya ini harus diukur. Kudu diukur sama seperti tingginya ini dinding aslinya. Kalau kemarin Mas Har itu ngomong hardtech, kalau kamu pada tahu, nah, semakin sedikit penghalangnya area inlet untuk bensin itu RPM semakin tinggi juga. Salah satunya itu, dan ini sudah dipraktekkan juga, ternyata motornya memang lebih enak. Nah, mau ukurannya seperti apa, mau arah portingnya seperti, coba mendekat. Nah, mau arah portingannya seperti apa? Ini kalau dilihat kan dari sini landai ke sana, ini lebih pendek dari ini. Nah, ini mengarah ke sana. Dan ini crankcase-nya yang sebelah sini juga dicoak. Coakannya ini, miringnya ini disamakan dengan miringnya yang sebelah sini. Iya kan? Ini. Nah, ini miringnya dikasih landai ke sana. Jadi ini dari sini bisa langsung ke sana. Ini nanti dicoak. Coakannya yang udah jadi seperti ini. Nah. Ini dicoak seperti ini. Jadi miringnya ini sama miringnya ini kalau saya bikinnya sama. Tetapi untuk mesin ini ada perbedaannya sedikit. Ya nggak terlalu sama-sama persis seperti yang buat balap, enggak. Nanti takutnya kalau bawahnya terlalu susah. Nah, ini cukup dipotong sama seperti tinggi dagingnya ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini flow-nya itu langsung mengarah ke transfer. Dia masuk ke sini, terdorong oleh kompresi piston, kompresi primer ke bawah, didorong oleh kerkasnya, muternya kan gini. Nah, muterin ini, nah, dorongnya ke sana. Makanya kalau Yamaha, kenapa bagian bawah itu pasti ada coakannya, nggak seperti Suzuki yang aslinya kotak. Ini yang belum tak coak. Ini aslinya seperti ini. Nah, ya kan? Beda dengan yang ini. Coakannya beda. Ini belum tak coak, belum tak kerjakan. Yang ini udah. Nah, ini juga bentuk aslinya seperti ini. Ya memang awalnya ini dilem dulu. Ini dilem dulu, walaupun nanti akhirnya ini digerus oleh mata tuner
Tapi kan alangkah lebih baiknya dilem dulu biar sambung. Seperti itu. Dan yang jelas untuk mesin ini ada juga penambahan packing block shaker. Packing block shaker tebalnya 1 mili. 95, 1 mili kurang. Ya kan? Nah, ini tebalnya 1 mili. Kegunaannya, kenapa kok dia pakai packing block shaker 1 mili? Dikarenakan kalau shaker Satria itu dia shakernya posisi TMB, shakernya masih nongol. Di video sebelumnya udah pernah tak perlihatkan. Nah, shakernya masih nongol berapanya. Terus ini tak kasih packing 1 mili, belum nanti ketambahan kertas, berarti totalnya sekitar 1,3. Ya shakernya masih ada nongolnya, cuman kan nanti pistonnya yang akan kita potong biar TMB nya itu sama. Nah, ini posisi packing seperti ini, packing terpasang, ini dibawa kenceng, ini dimal baru di porting, ikutin seberapanya, jadi flow nya itu terarah seperti itu. Dan yang jelas ini tidak disarankan untuk reader 2 tak pemula. Reader 2 tak pemula itu misalkan Mas motornya berbet padahal settingannya basah, kalau hilang berbetnya, hilang basahnya, tenaganya baru keluar. Tetapi kalau untuk reader 2 tak yang udah lama, dia pasti settingannya suka yang basah. Apalagi untuk mantan pembalap pasti senangnya slip kopling sepanjang jalan, seperti itu. Terus yang dimaksud untuk kegunaan kompresi primer, jadi untuk kompresi primer sendiri itu, kenapa kok saya ngomongnya kalau kompresi primer terlalu padat, itu atasnya nahan, motornya nggak bisa licin. Perlu diingat, jadi shaker itu kerjanya mengkompresi itu nggak cuma saat dia ke atas. Dibersihin dulu. Ini bloknya belum tak porting, masih standar. Kowe sekom rodok memburi wae rak kepenak apa kok idul. Kita ngrepi pasangin sumuk banget aku. Iki slow wae lho nyoting rasa. Ora usah anu. Ora usah sepaneng-sepaneng. Nah, jadi ini pistonnya dipasang. Agak seret-seret gitu. Oke, dipasang lagi. Langkah ribetnya bukan mengasih berbagi ilmu. Nah, jadi ini kerja pistonnya itu otomatis kan dia semakin ke bawah seperti ini. Jadi kalau piston itu naik ke atas, nah ke sini, semakin. Nah, kalau dia naik ke atas ke sini, nah, yang dipikir nggak cuman saat gas bakar didorong dari TMA lubang knalpot ke atas saja, yang ini bukan itu, tapi ke bawah, pindah ini meneh. Nah, tetapi bagaimana dia mikir posisi pistonnya waktu ke bawah? Karena kalau posisi piston ini, jadi gini, intinya gini, posisi piston ini bergerak ke bawah. Nah, kalau ruang bakarnya sini, primernya sini itu terlalu padat, ini entah lemnya terlalu banyak, entah kerkasnya ditambal dan lain sebagainya, itu otomatis gas bakar yang didorong oleh piston ke bawah sini, itu dia kinerja pistonnya ke bawah juga berat. Dia dorong bensinnya ke bawah sini. Ini kan biasanya pada terperangkap di area shaker sini, ya toh. Nah, ini dia ke bawahnya sini juga berat. Kenapa kok dia berat? Kinerja ke bawahnya karena ruang bakar yang terlalu sempit. Makanya banyak orang yang, saya nggak nyalain ya, mungkin kalau itu kalau saya pribadi, kalau yang namanya kertas ditambal pakai aluminium saya kurang setuju. Pertama pasti torsinya pasti berkurang kalau nggak dibalan lagi. Kalau dibalan lagi mungkin bisa. Yang jelas primernya pasti tambah banyak sekali.
Jadi kinerja pistonnya oke, ke atasnya dia enteng karena kompresi atasnya low. Cuman dia kerja pistonnya ke bawah dia berat karena di sini ruang bakar ini terlalu sesak, mampet oleh gas bakar yang istilahnya sirkulasinya kurang lancar. Kenapa kok terus kemarin-kemarin saya sering ngomong kalau mau kompresi primer itu pas diukur volumenya sini kinerjanya, makanya ada kompresi dinamis, kompresi statis, rumus-rumusnya ada. Usah jelaskan rumus, nanti kalau pakai hitungan tidak malah ribet. Intinya logikanya aja, kalau piston itu semakin bawah itu berat, itu dia tenaga atasnya juga kurang licin, maksudnya motornya nggak bisa teriak RPM-nya. Memang benar yang namanya kompresi itu pasti ledakan dari atas ini, semakin cepat semakin kuat pistonnya itu ke bawah, berarti tenaga yang dihasilkan yang terlontar ke krek as itu juga nanti semakin besar yang dihasilkan. Tetapi kalau dia mau ke bawah sini tetapi dia terhalang oleh padatnya gas bakar yang di sini, primernya di sini, dia ke bawahnya itu sudah berat. Makanya kalau kompresi primer padat, misalkan dilem seperti mungkin kalau Suzuki Satria memang wajib dilem seperti ini karena kompresi primernya itu dia terlalu low. Jadi kebalikan, bisa disimak aja. Kalau di Suzuki Satria yang primernya ini terlalu low, pasti portingannya nggak besar-besar. Ini lubang portingnya tidak sebesar punya Yamaha. Ya enggak, kecil-kecil. Tetapi kalau kompresi primernya itu padat, pasti portingannya besar. Kayak Yamaha. Kalau ini, kenapa kok saya berani nyewak-nyewak beda dengan Yamaha Fish R? Dikarenakan ini kan mesin tegak, otomatis gaya gravitasi pistonnya ke bawah kan juga lebih besar, dan otomatis juga tenaganya yang dihasilkan juga lebih besar juga. Nah, yang jelas iki lho nyotong diketok ke wong barang lho, rame lambene lho ngambil. Dan yang jelas kalau mesin tegak itu tenaganya pertama lagi besar, kedua kalau Suzuki Satria sendiri kan rasionya juga close 1/6. Jadi kalau untuk Yamaha Fish R tidak disarankan kalau harian itu nyewak-nyewak, kecuali memang kemauan dari yang punya motor pengen dicoak biar atasnya semakin jalan, tetapi dia mengorbankan putaran bawah. Kalau di Suzuki Satria nilai plusnya itu dia 6 speed pertama, kedua mesin tegak. Nah, kembali ke kompresi primer mau. Balik maning ning kompresi primer mbok. Nah. Racing tenanan. Jadi kalau alangkah lebih baiknya kalau yang namanya mainan kompresi primer, entah itu tambal kertas, dikasih aluminium pemadat dan sebagainya, apalagi kok sini sampai ditutup, nah, itu lebih diutamakan portingannya juga agak dibesarkan. Karena apa? Kalau portingan besar, portingannya diarahkan, itu otomatis gas bakarnya nanti juga ikut terarah, keluarnya juga lancar. Nek wong wetenge gede lemangan oke, lingising silike cilik, kuwi lara weteng panas dalam terus mules. Tapi nek mangane oke silike gede ya lancar. Ngono kuwi, Mbok. Wis paham apa durung? Nah, jadi sinkronisasi antara kompresi primer, kinerja pistonnya naik turun itu seperti apa, itu juga wajib dipikirkan. Yang jelas kalau saya usah jelaskan pakai rumus-rumus, nanti tidak malah malu sendiri. Percuma jelasin pakai rumus panjang kali lebar tapi prakteknya nol. Nah ini jadi udah jelas kan kenapa kok Suzuki Satria itu wajib ditambal crankcase-nya pakai lem, dan kenapa kok alangkah lebih baiknya dicoak seperti ini. Ini tidak diwajibkan, tidak disarankan untuk pemakaian standar harian, dan terlebih lagi untuk pemain dua tak yang baru. Nah, ini iso slip kopling sepanjang jalan tidak masalah, cuman atasnya lebih jalan. Jadi ini flow-nya tertata seperti itu. Nah, untuk edisi kali ini bisa bahas apa meneh? Anut. Nah, bahas apa meneh wis leren wae. Nah, wis kene tak cekel meneh. Jadi untuk edisi hari ini, hah? Apa nih cepet? Wah, semen, wis pomen nek diperlambat ya men nonton meneh ngono wae. Saya tak
ngerampungin crankcase satu lagi. Nah, sama ini nanti block shakernya masih di porting ulang lagi. Kalau kemarin nyatanya mas portingan balapnya seperti apa ini? Ini portingan yang udah jadi, ini portingannya seperti ini lampunya. Yang portingannya seperti ini, lubang-lubangnya seperti itu, exhaustnya seperti itu ada bekas tambalan lasnya. Ini tak kasih las. Jari ini sesepuh itu kalau ngerjain Satria, kalau bloknya urung bolong urung banter ngono kuwi, lagi bloknya wis bolong ning urung banter. Nah, itu yang penting kan flow-nya jelas arahnya. Nah, untuk penambahan packing sendiri, nah ini untuk penambahan packing, otomatis kan pistonnya jadi terangkat, bloknya jadi terangkat, pistonnya jadi sejajar dengan TMB. Nah, ibaratnya jadi seperti ini. Ini kalau dilihat dari atas, aduh, berat. Dilihat dari atas seperti itu. Nah, dia flat. Jadi flat seperti itu. Dilihat dari atas juga. Lampunya digeser set. Nah, itu dilihat dari atas bisa sejajar semua. Antara transfer sama exhaust. Nah, saya abot asistennya wis lunga. Nah, jadi kalau piston di ganjal seperti ini itu perlu pemotongan di bibir atas block shaker. Yang jelas ini prinsip dasar untuk membuat suatu mesin. Kalau kata Pak Deru, motornya itu dikonsep dulu, kemarin sempat dimarahin saya sama Pak Deru. Bikin mesin itu dikonsep dulu, diukur dulu dinamisnya mau berapa dan lain sebagainya. Dan ternyata saya lupa belum tak ukur. Nah, terus ini kemarin udah tak ukur lagi dan udah ditata lagi. Packingnya udah, kompresi primernya udah, dinamisnya juga udah ditata lagi. Dan ini yang jelas prinsipnya seperti ini. Pertama, ditentukan dulu posisi TMB piston. Jadi biar piston tadi sejajar dengan TMB exhaust. Nah, itu pistonnya kalau Suzuki Satria biasanya diangkat, kalau Yamaha Fisher biasanya dipotong. Nah, kalau Satria berarti diangkat. Ini jangan diporting dulu. Yang jelas ini kalau sudah dikasih packing, mau packingnya berapa, misalkan kalau packing block ini semakin tebal, kan otomatis lubang-lubang di block shaker itu kan dia otomatis terangkat semua. Nah, ini dia otomatis kan lubang-lubangnya terangkat semua. Nah, itu nanti kalau mau pakai packing yang aluminium yang tebal. Jadi jangan keburu diporting dulu. Ini ditentukan dulu TMB-nya seperti apa. Terus ditentukan dulu mendemnya shaker mau ukurannya berapa, toleransinya mau berapa, mau buat harian atau buat balap atau buat awur-awuran istilahnya. Misalkan dari 04 sampai 07 toleransi mendemnya piston. Nah, nanti tinggal diukur aja pistonnya itu mendemnya seberapa. Ini misalkan pistonnya ini mendeme ini masih banyak. Nah, tinggal diukur pakai segmat. Diukur pakai segmat gini, mendemnya berapa, dikasih toleransi, angkanya monggo, terserah mau berapa. Kalau punya hitungan sendiri nggak masalah. Yang jelas kalau sudah ketemu toleransinya, ini nanti bibir atas dipotong, biar mendem pistonnya nggak terlalu banyak. Kalau udah dipotong, otomatis itu lubang transfer, lubang exhaust, lubang bilas itu jadi terangkat semua. Kenapa? Bentar, tak mindahin crankcase dulu, nanti ndak kesampluk-sampluk. Ya dah. Hitungannya gini, kalau bawah itu ditambah 1 mili, ya hitungan bodone wae, hitungan gampangnya. Kalau bawah itu ditambah 1 mili seperti ini, atas berarti dipotong 1 mili. Nah, dan otomatis juga lubang-lubang di sini, lubang exhaust, lubang transfer, lubang bilas yang di sini, itu otomatis dia naik juga 1 mili. Kalau perpaknya 1 mili, kalau motongnya ini 1 mili yang jelas.
Jadi misalkan dari standarnya Satria 29 ya. Nah, kalau atas dipotong 1 mili kan jarak antara bibir paling atas sama bibir TMA-nya piston ini kan dia berkurang 1 mili, otomatis kan dia naik 1 mili. Itu berlaku juga untuk lubang-lubang yang lainnya juga seperti itu. Makanya kemarin kan saya bilang juga kalau morting itu paling akhir, dan yang jelas kalau packing bawahnya itu tebal. Kalau untuk motor Suzuki Satria itu portingannya malah nggak terlalu banyak, mortingnya nggak terlalu banyak. Tetapi wajib hati-hati karena untuk lubang ini, lubang transfer sama lubang bilas ini, kalau dia naiknya terlalu banyak, itu motornya bawahnya lemot, selip kopling sepanjang jalan dan motornya basah. Makanya untuk penambahan packing dan mencuak crankcase seperti ini itu tidak dianjurkan untuk pemula yang baru main 2 tak. Pasti bilangnya mas motornya bawahnya lemes. Nah kalau di selip kopling ya galak gitu. Nah, ini nggak pakai packing knalpot loh. Mungkin untuk edisi kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya tak masih kerja lagi. Itu juga masih kerja kelompok, masih beresin. Untuk orderan yang masih menumpuk ya sabar wae. Tanganku meng loro, utekku meng siji. Nek kabeh sing garap aku ndak semaput. Mungkin sampai di sini dulu, ketemu di konten berikutnya. Mungkin ada masukan apa atau gimana, entah itu coba di denotes apa di switch dan lain sebagainya. Insya Allah bisa tak buatin konten. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.